Terima kasih Yesus, bahwasanya kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Bersyukur buat hari ini. Tuhan sungguh baik, sangat baik, dan teramat baik. Kalau kami boleh ada di tempat ini semua bukan karena kebetulan, tapi karena Tuhan punya rencana yang luar biasa buat kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan mau berperkara yang indah, bawa suasana yang luar biasa. Kalau hidup ada dalam pimpinan Tuhan, maka kami boleh berbahagia. Sepanjang hidup kami ada dalam penyertaan Tuhan. Bapak terima kasih buat siang ini yang Tuhan sudah berikan buat kami. Kami siap, baik yang ada di Zoom ataupun yang ada di tempat ini onsite. Kami percaya pulang kami akan bawa berkas-berkasnya. Datang dengan air mata. Kami tahu Tuhan, semua jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik. Buat saya Tuhan sekali lagi, kami siap dengar firman-Mu Tuhan. Dan kami duduk diam dengar firman-Mu. Yang percaya bersama katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Sama-sama bilang shalom. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, saat kita mengalami Kristus dalam hidup kita, mungkin ada pertanyaan, apakah ada sukacita kalau kita ada dalam pimpinan Tuhan? Ada yang bilang pasti dong. Ketika ada pimpinan Tuhan yang namanya sukacita itu selalu mengalir saudara. Pimpinan Tuhan pernah Tuhan lakukan kepada bangsa Israel. Sekalipun bangsa Israel adalah bangsa yang bebal, tegar tengkuk, artinya susah diatur. Tapi kalau saudara-saudara semuanya ingin punya hasrat yang besar untuk selalu ada dalam pimpinan Tuhan, saudara gak boleh kemana-mana. Bilang sama kiri kanan, gak boleh kemana-mana. Kalau saudara mau memang pemilih Tuhan sebagai juru selamatmu, memilih Tuhan sebagai pimpinanmu, engkau harus ikut apa katanya. Korah, Dotan, Abiram, ada 3 tokoh yang gak taat, yang ada cuma mengeluh, mengganggu, bersungut-sungut kepada pimpinan Musa. Kita bukanlah Korah, kita bukan Dotan, kita bukan Abiram yang selalu punya keciri-cirian yang secara khusus mengganggu untuk acara dalam pimpinannya Tuhan. Korah, Dotan, Abiram seperti masalah yang ada dalam diri kita yang begitu pelik, yang selalu mengganggu kita dalam urusan yang kecil bagi Tuhan. Keharmonisan, ekonomi, keuangan, pekerjaan, pokoknya tidak terlalu berarti sebenarnya. Tapi justru yang gak berarti itu justru membuat manusia semakin hari bukan kuat tapi jauh. Mari kita sertakan Tuhan untuk terus bersama dengan Dia. Kita lihat di dalam ayat yang kita siapkan hari ini, Mazmur 62 ayat yang ke-9. Kita baca sama-sama, yang di Zoom juga boleh baca, yang di dalam gereja juga silakan baca. 1, 2, 3. Percayalah kepadanya setiap waktu. Hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita, Selah. Katakan amin. Percayalah kepadanya setiap waktu. Sudahkah kita mempercayai Tuhan setiap waktu? Atau saudara mempercayai Tuhan jarang-jarang? Atau jadikan Tuhan hanya sebagai ban serep? Ada kebutuhan saudara cari Dia, ada kebutuhan saudara dekat dengan Dia. Tapi apakah memungkinkan kita tetap percaya kepada Dia setiap waktu? Atau kita curahkan isi hati ke hadapannya? Sering yang ada kita curhat sama teman-teman kita tidak mendapatkan jawaban. Seringnya kita curhat dengan sahabat-sahabat kita yang ada malah tambah masalah. Betul ya? Coba kalau saudara datang sama Tuhan, Tuhan selalu punya jalan keluar. Amin.
Dibuktikan bahwa Tuhan itu bukan hanya sekedar janji, saudara. Lihat Raja Daud. Ketika dia ada masalah, dia selalu datang kepada Tuhan. Dan saudara lihat, seorang nabi Tuhan yang paling disayang Tuhan adalah Daud, saudara. Daud itu seluruh isi hatinya tercurah di kitab Mazmur, saudara. Kitab-kitab yang terbuat atau kitab-kitab yang terbukti bahwa itulah curahan isi hati Daud kepada Tuhan. Sudahkah kita melakukan hal seperti itu? Sudahkah kita percaya kepada Tuhan setiap waktu? Jangan sampai, saya katakan jangan sampai peristiwa ini akan menjadi satu problem dalam kita. Ini yang jadi masalah, saudara. Ketika saudara tidak setia, ketika saudara tidak tekun kepada Tuhan, ini yang menjadi problem. Nah, saudara lihat Yusuf bagaimana dia punya keteladanan bagi orang yang percaya. Dia gunakan waktunya bukan hanya untuk memikirkan bagaimana dia diselamatkan, memikirkan kenapa saudara-saudaranya membuang dia, memikirkan kenapa kok dia harus di dalam penjara, memikirkan kenapa kok dia jadi pembantu, memikirkan kenapa. Kalau kita hanya memikirkan ke belakang kehidupan kita yang lalu-lalu, kita akan habis waktu. Waktu kita bukan hanya memikirkan masa-masa susah kita saja, percayalah. Kalau Tuhan izinkan kita sampai hari ini, itu bukti bahwa Tuhan sayang sama kita. Terlalu banyak kita berpikir, kenapa ya kok Tuhan bikin saya seperti ini. Kadang-kadang saudara, mujizat terjadi diawali dari kesulitan. Mujizat terjadi diawali dari masalah. Kasih tahu kiri kanan, dengar, mujizat terjadi ketika ada masalah. Biasanya orang ada masalah, betul nggak? Ketika ada masalah, ketika setelah masalah itu selesai, mujizat demi mujizat terjadi dalam keluarga saudara. Sadar tidak sadar itu adalah bukti dari ketekunan kita dengan Tuhan. Dan itu juga terjadi dalam kisah Yusuf, saudara. Allah menggunakan masa sukar dan menguji iman kita, mengajar kita agar berserah dan bersandar. Ingat, sama-sama bilang berserah dan bersandar. Hanya kepadanya untuk membangun karakter ilahi. Ingat baik-baik. Masalah ternyata untuk membangun karakter ilahi. Karakter ilahi yang datang kepada Tuhan. Karakter ilahi yang membentuk kita hanya percaya kepada Tuhan saja. Manusia memang boleh merancang, tapi dengar baik, hanya Tuhan yang menentukan. Halo, Tuhan yang menentukan kehidupan kita. Karakter ilahi yang menunjukkan bahwa saudara tidak mampu hanya sendiri. Saudara bisa mampu hanya karena bersama dengan Tuhan. Kita sudah mencoba tanpa Tuhan seperti apa. Kalau saudara baca Alkitab, saudara lihat orang yang hidupnya bersama dengan Tuhan dibuatnya luar biasa. Tapi orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan, yang jauh dengan Tuhan, saudara lihat hidupnya penuh dengan kesulitan-kesulitan. Bangun karakter ilahi kita dengan sendirinya. Saudara sadar bahwa saudara adalah orang yang gak bisa hidup sendiri tanpa Tuhan. Kita bisa hidup hari ini semua karena Tuhan. Amin. Bilang sama kiri kanan. Yang di Zoom juga bilang sama yang di kiri kanan. Kita bisa sampai hari ini semua karena Tuhan. Amin. Yang kedua, kematangan rohani. Kalau saudara hari ini sedang dapat melakukan menghadapi yang namanya ujian, rohani kita jadi matang. Kita nggak gampang cengeng. Kita nggak gampang ngambek. Bisa bayangkan Kristen udah bertahun-tahun masih juga bisa ngambek. Nggak boleh tersinggung dikit. Di sini untung nggak ada. Amin. Nggak ada yang ngaku. Jadi orang Kristen kalau masih ngambek, kita ketinggalan. Orang Kristen yang masih yang namanya sakit hati, kepedihan, kepahitan, tinggalkan semua saudara. Ujung-ujungnya kalau itu terjadi hanya karena iblis ingin buat saudara down. Ingin saudara buat mundur. Ingin saudara gak ikut Tuhan lagi. Apalagi yang kecewain adalah orang yang saudara hormati. Apalagi kalau saudara kecewa dengan pendetanya. Itu gampang banget orang mundur. Tiba-tiba muntaber. Mundur teratur tanpa berita. Bisa dibayangkan kalau semua orang Kristen gampang lagi. Persoalan kita bukan hanya masalah ngambek atau gak enak hati atau sakit hati saudara. Dengar baik firman Tuhan sendiri katakan. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Tapi penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia. Roh-roh jahat. Belum sampai tahap itu kita udah kalah duluan. Ayo jangan kalah duluan. Bilang kiri kan, jangan kalah duluan.
Masalah hadiah kagak dapat, kado kagak dapat, kue, pastel ketinggalan nggak dapat, ngambek. Nggak diperhatikan, ngambek. Nggak disalamin sama gembala, ngambek. Nggak ditegur dikit, ngambek. Kagak di WA juga ngambek. Susah kalau orang Kristen kayak gini. Bilang sama-sama, susah kalau orang Kristen kayak gini. Harusnya kita sudah melangkah naik level yang lebih tinggi, kita mainnya di situ aja. Persoalannya masih gak enak hati, dia sakit hati loh, gak gereja lagi, dia ngambek loh, aduh. Sama-sama bilang, aduh. Kapan majunya orang Kristen kayak gini? Saya ngomong to the point aja. Saya sebagai gembala, saya harus bicara dengan demikian juga. Saya menyuarakan hati gembala saudara. Walaupun Pak Gembala nggak pernah ngomong sama saya tentang hal ini, tapi saya tahu kalau gembala juga nggak akan pernah bisa menghadapi kalau jemaatnya masih bayi, masih anak-anak. Jemaat-jemaat bayi ini nggak akan bisa sampai masa kedewasaan kalau yang dia pusingkan masih kehidupan teritorial seputar hidup. Padahal level kita yang sudah bertahun-tahun di gereja, kita sudah harus pencapaian jiwa. Nggak mau main di level situ terus. Anak SD cukup belajar 1 tambah 1 waktu dia kelas 1 SD. Sudah kelas 6 SD, apakah pertanyaan 1 tambah 1 lagi? Meningkat. Sudah perkalian, betul gak? Sudah pembagian. Dan harusnya orang-orang Kristen juga sedemikian. Katakan amin. Saudara tidak bermain dalam area-area yang terlalu mudah, yang sudah bisa dikenali. Lupa dikit ngambek, lupa dikit ngambek. Cuma perkara kecil. Tapi kita lepaskan itu semuanya. Amin. Dalam hidup kita serta untuk memperlengkapi kita untuk memberi penghiburan kepada saudara seiman yang mengalami hal serupa. Yang pernah kita alami. Bagaimana kita mungkin kita bisa menghadapi masa-masa kita kepada Tuhan kalau kita tidak menyertakan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita harusnya sudah menjangkau jiwa. Kita sudah harus memenangkan jiwa. Bukan lagi perkara-perkara diri kita. Nah, saudara lihat. Apa yang kita lakukan kalau Yusuf pada saat itu dia menjadi orang hebat. Dia ikut dalam pimpinan Tuhan. Seharusnya kita jemaat di Jatinegara ini, GBI Jatinegara, saudara sudah punya tingkatan-tingkatan kedewasaan yang harus lebih. Katakan sama-sama lebih. Yang pertama punya hati yang penuh dengan penerimaan. Yusuf menghadapi ini semua dengan penerimaan, gak gampang protes sama Tuhan. Belajar kita gak pernah protes. Bilang kiri kanan, kamu sering protes gak? Kadang-kadang penerimaan itu gak gampang loh saudara. Dia harus punya pengenalan dengan Tuhan lebih dekat, baru bisa menerima, bisa memahami. Ketika dia disapa, oh mungkin Pak Gembala lagi sibuk, nggak dapat kue, oh mungkin kuenya kurang. Bisa nggak saudara bisa seperti itu? Atau yang ada apa? Dasar aja, gue mau udah dilupain, biasa. Perjanjian lama mah dilupakan, yang sekarang mah pakai perjanjian baru. Oh, seorang pekerja keras. Kita adalah orang-orang yang bisa berhasil, nggak akan pernah dengan kerja yang santai. Yusuf bisa naik menjadi raja muda, pemimpin rumah tangga bagi seorang yang bernama Potifar, panglima pada saat itu. Ataupun yang lain-lainnya, itu hasil kerja keras. Kita mau mengerjakan sesuatu dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan, harus kerja keras. Sama-sama bilang kerja keras. Mau jemaat bertambah harus kerja keras, tidak mengandalkan gembala saja, tidak mengandalkan orang-orang yang pekerja-pekerja full timer di gereja ini. Kita harus bawa jiwa, menangkan jiwa bagi Tuhan. Ada nggak kerinduan kita bekerja keras untuk membawa jiwa-jiwa? Ini penting loh saudara. Hidup dengan penuh kesabaran. Udah sabar belum? Ciri orang sabar tuh pasti kesel. Tapi Yusuf belajar hal itu. Metode kita itu perlu saudara. Kadang kita memberitakan Injil nggak langsung orang bisa terima Yesus loh. Kita harus sabar. Sama suami juga sabar. Sama istri juga harus sabar. Sampai dia bisa menerima Yesus. Yusuf lakukan itu. Yang keempat sangat berintegritas. Penting.
Bu, Pak, denger ya. 2 jam di tempat ini kita bisa pura-pura baik. Di dalam gereja 2 jam ini kita bisa pura-pura menyenangkan. Pura-pura bahagia. Maka ibadah yang sesungguhnya bukan 2 jam di dalam gereja ini. Tapi 22 jam setelah kita keluar dari pintu gereja itu. Itu ibadah kita. Orang akan lihat kita. Siapa kita? Kalau di gereja mah bisa pura-pura baik. Nggak senyum-senyumin, matanya kecil-kecilin. Oh, dia senyum. Padahal dia lagi ngeledekin kita. Maka 2 jam di dalam gereja begitu terlalu mudah untuk kita jadi orang benar. Jadi garam, jadi terang. Tapi 22 jam setelah kita berada di luar, mampu gak kita? Kita ini video berjalannya Yesus. Kita ini video berjalannya Tuhan. Kemana aja kita ada, selalu nama Tuhan ikut serta. Coba bikin jelek. Apa katanya? Tuh lihat tuh, katanya orang Kristen. Tuh rajin gereja. Katanya tuh dia pemimpin gereja WL tuh. Kok kelakuannya kayak gitu? Tuh katanya pendeta tuh, ih gila. Bukan pendeta kali, pendekar. Tuh katanya majelis. Majelis itu mah manusia jelmaan iblis. Semua orang akan menuntut saudara. Hati-hati. Integritas itu bukan baik di dalam, tapi luar dan dalam. Setuju? Yang setuju bilang amin. Kalau di dalam doang jadi orang Kristen percuma. Orang Kristen sesungguhnya 22 jam setelah keluar dari tempat ini. Dan Senin sampai Sabtu tunjukkan. Seorang yang penuh kerendahan hati harus, orang jahat sama kita gak balas. Aduh, kita ini harus menjadi orang yang paling humble. Yusuf gak salah dimasukkan ke dalam penjara. Dia gak memperkosa istri Potifar. Tapi kenapa dia dimasukkan penjara? Dia penuh kerendahan hati. Biar Tuhan yang berperang. Biar Tuhan yang menyelesaikan. Kadang kita turut campur tangan. Ingat, ketika angkat tangan Tuhan akan turun tangan. Tapi ketika kita campur tangan, Tuhan lepas tangan. Kerendahan hati kita mana? Pengikut Kristus. Katanya anak Tuhan, kok penuh emosi, apa-apa marah. Keinginannya kagak, bentak, banting pintu, gebrak meja. Kristennya cuma 2 jam. Tanya kiri kanan, Kristen kamu 2 jam. Coba tanya, lihat kiri kanan, Kristen kamu 2 jam bukan? Istri akan tahu buruk baiknya suami. Suami tahu baik buruknya istri. Kalau di gereja, hai shalom. Sama suaminya, di sini nggak ada. Untungnya di sini nggak ada. Amin. Nggak ada beda. Kita harus tunjukkan mana kerendahan hatimu. Firman yang tiap hari kita baca mana? Jangan-jangan anak kita kepahitan, istri kita kepahitan sama kita, atau suami kita kepahitan sama kita. Karena kita beda-beda. Bilang kita orang Kristen bukan Kristen bunglon. Amin. Yang keenam, pribadi yang memiliki belas kasihan. Orang yang mengenal Tuhan itu belas kasihan teruji seperti Yusuf. Sekalipun disakiti, dijual, dihianati, dituduh, ditipu, dianggap mati. Ini bahaya loh saudara. Saudaranya sendiri menganggap Yusuf sudah mati. Sampai Yakub menangis kan. Bayangkan. Tapi karena ada belas kasihan. Ingat, kita sendiri gak bisa memiliki belas kasihan. Tapi ketika Tuhan ada dalam diri kita, maka belas kasihan itu muncul. Maka orang yang gak dekat sama Tuhan gak akan pernah punya belas kasihan. Tapi kalau dia punya Yesus, dia selalu punya belasan kasihan. Amin. Maka dikasih kata belas kasihan. Karena banyak belas. Kalau dikit, 1 kasihan. Karena dari Tuhan, belas kasihan. Amin. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan. 7, mengampuni. Yusuf mengampuni perbuatan-perbuatan saudara-saudaranya, perbuatan Potifar. Pada saat dia punya kedudukan tinggi sebagai raja muda, dia tetap bisa mengampuni. Kadang kalau orang udah tinggi pangkatnya lupa untuk mengampuni, betul gak? Udah merasa lo macam-macam gua sikat. Tapi saya katakan ini Tuhan luar biasa.
diajar kita untuk terus bisa mengampuni. Katakan amin. Jadi Yusuf punya strategi. Orang Kristen juga harus punya strategi. Sama-sama bilang strategi. Kita jadi orang Kristen gak punya strategi, kita akan kalah dan dikenali musuh. Dikenali musuh. Hati-hati, kita ini incaran iblis Pak, Bu. Kita ini incaran iblis. Ingat waktu Ayub, Tuhan bertanya dengan iblis. Pertanyaannya apa? Dari manakah engkau? Ayub pasal 2. Habis mengelilingi bumi dan menjelajah bumi. Ternyata iblis itu setiap hari mengelilingi bumi dan menjelajah bumi. Maka kalau saudara tidak kuat-kuat, tidak punya strategi dalam mengiring Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka saudara adalah makanan empuk bagi iblis. Jangan heran, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Anak kita lagi benar-benar tiba-tiba kita kagetnya bukan main. Ternyata terlibat narkoba. Kitanya gak bisa diserang. Suami kita gak bisa diserang. Anak kita. Betul gak? Betul gak? Ada banyak keluarga dia begitu dekat sama Tuhan. Dianya kuat sama Tuhan. Doanya kuat sama Tuhan. Anaknya tiba-tiba kayak seperti petir, kaget. Nak, papa gak sangka loh nak kamu begitu. Karena iblis memang tugasnya mengelilingi bumi dan menjelajah bumi, menjadikan orang Kristen jatuh. Kecerdasan moral dianggap sebagai pusat kecerdasan bagi seluruh umat manusia. Karena kecerdasan moral ini secara langsung mendasari kecerdasan manusia untuk berbuat sesuatu bermanfaat bagi dirinya sendiri. Kenapa saya bilang kecerdasan moral? Berbuat dosa, melakukan dosa itu free will. Tahu free will? Kebebasan. Pagi tadi saudara mau ke gereja, gak ke gereja, itu free will. Betul gak? Gak ada yang bisa maksa saudara harus ke gereja. Free will. Dan itu perlu kecerdasan moral. Kalau dia gak cerdas-cerdas, dia tahu itu berdampak buruk, dia tidak akan lakukan. Tapi biasanya manusia ini gak cerdas. Udah jatuh, udah lemah, udah terperangkap, baru datang sama Tuhan. Ini moralnya gak cerdas. Maka Tuhan akan melengkapi jemaat GBI Jadi Tegara dengan kecerdasan moral. Tahu apa yang tidak disukai Tuhan, mengerti apa yang Tuhan punya mau. Katakan amin. Matius 7 ayat 21 katakan bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga. Tapi mereka yang melakukan kehendakku. Sekalipun engkau punya kemampuan untuk bikin ini dan itu. Tapi ingat baik-baik. Kita harus memiliki kecerdasan moral di hadapan Tuhan. Ada 3 hal yang harus saudara lakukan kalau saudara butuh pimpinan Tuhan. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Ini bilik buat saudara untuk saudara tetap ada di dalam koridornya Tuhan. Gak bisa kemana-mana. Tanpa Tuhan nothing. Sekali lagi. Tanpa Tuhan bu kita nothing. Bilang sama kiri kanan. Tanpa Tuhan nothing. Sehebat apapun hidupmu, sehebat apapun kemampuanmu, ketika tidak ada Tuhan dalam hidupmu, engkau nol besar. Kita lihat 2 Korintus 1 ayat 4. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Hanya dekat siapa? Paulus mengalami masa-masa seperti ini dalam penderitaan. Dia tidak lagi bisa dapat andalan dari manusia.
Teman-teman yang meninggalkan dia. Saudara-saudara familia juga pun menjauhkan diri dari Paulus. Tetapi dia katakan hanya dekat Allah saja. Sama seperti Raja Daud mengalami masa-masa seperti sekarang ini. Penghiburan yang terbaik bukan dari manusia, tapi dari Allah. Dari Allah yang tidak pernah mengecewakan Tuhan. Kenapa manusia butuh Tuhan? Karena kita rapuh. Bu, lihat manusia gak punya Tuhan. Hari ini engkau bisa kuat. Hari ini engkau bisa tangguh. Itu semua karena Tuhan. Kalau bukan Tuhan Pak yang pimpin hari ini perusahaanmu sudah hancur. Kalau bukan Tuhan keluargamu udah berantakan. Kalau bukan Tuhan gerejamu udah gak ada apa-apanya waktu COVID. Selesai. Tapi kalau hari ini ada 17, 18 sampai 20 orang yang masih bisa ikut Zoom. Ini kemurahan Tuhan saudara. Ada banyak orang yang sudah meninggalkan kekristenannya. Terkikis. Maka manusia kalau tidak ada Tuhan dalam hidupnya, mereka rapuh. Yang kedua, natur manusia ini berdosa. Ingat, kita ini mantan orang-orang yang artinya apa? Udah miss. Karena manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut. Semua kita ini udah diliputi dengan yang namanya dosa. Hanya karena Tuhanlah kita diselamatkan. Hidup yang gak berarti jadi berarti. Hidup yang gak berharga jadi berharga. Hidup yang tidak bernilai menjadi bernilai. Itu semua karena Tuhan hari ini. Gampang berbuat baik atau gampang berbuat jahat saya tanya. Halo? Berbuat jahat paling gampang. Kenapa? DNA natur kita ini gampang sekali jatuh ke dalam dosa. Kalau manusia kuat gak mungkin gereja gak usah ada lagi, selesai. Orang manusia pada kuat. Tapi lihat kita. Dulu kuat, hebat. Kita tahu pelayanan dia begitu luar biasa. Tiba-tiba pluk jatuh karena duit. Dulu dia hebat melayani di mana-mana. Jatuh karena wanita. Dia jauh hebat pelayanannya. Jatuh karena apa? Harta. Tata. So, itu bukti bahwa manusia masih memiliki natur DNA dosa. Kalau tidak dekat-dekat dengan Tuhan, kalau bukan karena pimpinan Tuhan, apa? Nol. Yang ketiga, dosa dan kuasanya merupakan sebuah kekuatan yang membawa dan menarik manusia untuk terus-menerus berada jauh dari Tuhan. Tadi kalau mau enaknya tidur terus gak? Betul gak? Badan capek, pengennya apa? Badan lemes, habis kerja Senin sampai Sabtu, pengennya apa? Tidur, istirahat, rebahan, betul. Itu ciri manusia. Kalau sekolah misalnya gerejanya libur, seneng gak? Ini masalahnya. Aduh pastinya, aduh Tuhan, aduh kayaknya aku udah lemes nih, udah capek nih. Itu selalu, itu penyakit. Karena memang kita selalu dibawa untuk menjauh dari Tuhan. Sadar ya, kita selalu dibawa untuk diri kita jauh dari Tuhan. Jadi kebanyakan orang bilang apa? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jika kita hidup menurut kehendak Allah, maka segala sesuatunya akan berjalan. Tetapi jika ternyata kita mengalami berbagai-bagai masalah dan luka hati, kita sering berasumsi bahwa kita sedang menyimpan duri dari kehendaknya. Benarkah demikian? Benar? Saudara-saudara yang dalam Tuhan, mari kita melatih diri kita. Dengan berbagai cara, yakin. Jangan berjauhan dengan Tuhan dan jangan berjarak dengan Tuhan. Kita baca ayatnya. 1 Korintus 16 ayat 9. Yang di Zoom juga baca dengan keras. 1, 2, 3. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku. Sekalipun
sekalipun. Jadi Pak mau pengen buat baik tuh selalu banyak orang yang selalu menentang. Tapi kalau buat yang gak benar orang cuek sama kita. Mau berbuat benar Pak, lagi maju-majunya melayani Tuhan, main musik diprotes. Main musiknya gak enak. Kenapa sih pianonya dipencet-pencet? Mau ini tendang-tendang. Main drum, gak enak main drumnya kenceng-kenceng. Kuping nih pada copot semuanya. Semua orang pengen bener aja. Diprotes. Ini, ingat baik-baik. Kita harus tetap kuat. Jangan kalah cuma baru diomongin orang. Bilang kiri kanan, kita mesti kuat. Jangan kalah baru diomongin orang. Tapi benar ya, banyak orang kalah gara-gara diomongin ya. Mau maju disangka carmuk sama bapak gembala. Ya kan? Mau rajin-rajin katanya cari muka. Padahal mukanya udah nempel. Banyak mengerjakan pekerjaan Tuhan dibilang kepo. Untung di sini gak ada. Amin. Jemaat-jemaat yang sudah luar biasa. Tepuk tangan bagi Tuhan. Tepuk tangan lagi bagi Allah kita. Kita gak boleh saudara. Kalau saudara kalah, saudara akan menjadi pecundang. Jangan pernah kalah. Yang namanya pahlawan tetap terus menjunjung tinggi kewenangan dia untuk berperang. Jangan kalah. Amin. Kalah saudara cuma jadi pecundang, tetap terus bertahan. Karena saudara bukan melayani manusia, saudara sedang melayani Tuhan. Maka dalam melayani Tuhan perlu pimpinan Tuhan. Apakah ada keuntungan Pak Yoel? Pasti. Ketika saudara ikut pimpinan Tuhan selalu bahwa Tuhan akan mencurahkan berlimpah-limpah, melampaui pikiran dan bayangan kita. Ada favor Tuhan saudara. Kalau saudara ikut dalam pimpinan Tuhan ada favor Tuhan. Perkenanan Tuhan. Apa yang pertama? Saudara akan mendapatkan tuntunan. Tuhan yang menuntun saudara, bukan manusia yang menuntun saudara. Kalau saudara percayakan Tuhan, lihat bangsa Israel, dia bisa berjalan siang hari dengan tiang awan, dia bisa berjalan malam hari dengan tiang api. Ketika dia mau minta makan, Tuhan kasih mana. Ketika mereka minta daging, mereka dikasih burung puyuh. Lihat Tuhan kita. 5.000 orang selesai dengan hanya 2 ikan dan 5 ketur roti. Semua tuntas. Kenapa? Karena Tuhan yang mimpin. Murid Tuhan waktu menangkap ikan sendirian gak dapat apa-apa. Tapi ketika Tuhan menyertainya, dituntun sama Tuhan, tebarkan kapalmu ke tengah, tebarkan jala. Berapa dapat? 153. Betul, hadiahnya boleh pulang, nanti kalau ada hadiah tolong dibawa pulang. Tepuk tangan dong. 153 ekor dapat. Kenapa? Dengar tuntunan. Siapa yang dapat tuntunan Tuhan? Blessing Tuhan, berkat Tuhan terjadi. Kenapa gak dapat berkat? Karena gak ikut tuntunan Tuhan. Pakai pinter karena sekolahnya udah kabulator bocor. Udah terlalu pinter. Yang diandalkan keakuan bukan Tuhan. Coba kita baca Yesaya 58 ayat 11. 1, 2, 3. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Menuntun engkau dan akan di tanah yang mana? Dan akan membaharui, engkau akan seperti taman yang dialiri dengan baik. Kalau yes, ini pinter-pinter ya, dapat hadiah lagi. Udah saya sediakan. Ya betul. Itu terjadi kalau ikut tuntunan Tuhan. Dan tidak akan pernah terjadi kalau tidak ikut. Yang kedua, khusus. Siapapun yang ikut pimpinan Tuhan dapat tempat khusus. Bangku kan ada bangku kategori A, B, C, D. Yang pertama apa? Ada lagi VVIP. Itu milik jemaat GBI Jatinegara 46. VVIP. Saudara bisa bayangkan. Tuhan kasih khusus buat saudara. Orang lain gak dapat, saudara dapat. Tapi ingat, harus ikut pimpinan Tuhan. Kita baca ayatnya, Kisah Rasul 13 ayat 2. 1, 2, 3. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus,
khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku. Ada yang orang lain gak dapat berkat khusus, tapi saudara dapat berkat khusus. Maka kalau saudara dapat tanggung jawab dari Bapak Gembala, jalankan. Jangan tolak. Amin. Ketika Bapak Gembala minta, bro, pimpin ini, siap Pak Gem, lakukan, jalankan. Karena itu berkat khusus. Nanti orang lain gak dapat, hanya saudara yang dapat. Maka jangan pernah menolak pelayanan. Dikasih pelayanan gak boleh nolak. Gak boleh mundur kalau dikasih pelayanan. Satu lagi, gak boleh cuti. Bilang kiri kanan, gak boleh cuti. Ada jemaat Tuhan itu kayak tempat kantor dia, bisa cuti. Pak maaf Pak, tahun ini saya gak bisa pelayanan, saya cuti dulu. Gile. Terus Tuhan jawab, gue juga kasih napas cuti ya. Amsyong. Oswald bilang apa saudara? Beriman itu tak berarti kita selalu tahu kemana kita dipimpin. Tetapi iman membawa kita apa? Mencintai dan mengenal Dia yang memimpin kita. Maka saudara bilang kalau beriman tapi lalu meninggalkan Tuhan, beriman lalu malah malas ke gereja, beriman malah meninggalkan Tuhan, itu bukan beriman. Yang beriman itu justru membuat kita dekat sama Tuhan. Kalau berkat kita itu menjauhkan kita dari Tuhan, tanya lo sama Tuhan, tanya sama Pak Gembala. Pak, saya naik pangkat, dapat mobil dari kantor, gaji saya naik, tapi kok tiap minggu saya jadi malas ke gereja ya? Tanya sama Tuhan, hati-hati ya. Halo? Kalau diberkati makin malas ke gereja, diberkati makin malas melayani Tuhan, hati-hati. Konseling dengan Bapak Gembala. Ya dong, ada orang kan diberkati malah ke puncak, mana. Ya diberkati malah meninggalkan Tuhan. Minggu jadi lupa bahwa itu adalah hari ibadah. Mudah-mudahan sudah sadar akan hal ini. Biar Tuhan akan selalu menyertai buat kehidupan kita. Amin. Yang terakhir saudara. Ketika saudara ada dalam pimpinan Tuhan, favor Tuhan. Sekali lagi favor Tuhan. Gaji saudara sudah bisa dihitung. Kali 12 cuma dapat segini. Istri saudara juga kerja gaji cuma segini. Kalau dihitung-hitung di total seluruhnya, gak bisa beli rumah. Gak bisa beli mobil. Tapi tiba-tiba bisa beli rumah, bisa beli mobil. Itu namanya favor. Favor itu bukan saudara yang menghasilkan, dari perkenanan Tuhan untuk saudara. Kenapa? Karena saya setia melayani Tuhan. Tiba-tiba kalau dihitung-hitung gaji, ya saya mana bisa kebeli rumah, mana bisa kebeli mobil. Tapi tiba-tiba bisa beli. Itu cuma Tuhan yang bisa bikin. Bukan hasil korupsi, bukan karena KKN, bukan karena menipu, tipu sana, tipu sini, bukan. Ya, tapi karena saudara berkenan dalam pimpinan Tuhan. Maka 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang gak pernah dilihat, gak pernah didengar, gak pernah dimulai dalam hati, disediakan Tuhan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Tepuk tangan bagi Allah kita. Disediakan Tuhan, nggak kepikir, nggak pernah timbul dalam hati, nggak pernah, kayaknya nggak mungkin deh. Di Jakarta bisa punya rumah, tiba-tiba bisa punya rumah. Siapa yang pernah ngalamin? Datang jauh dari daerah nggak bisa punya rumah deh kayaknya, tapi karena saya setia sama Tuhan tiba-tiba dapat rumah. Ada? Hah? Belum. Percaya Bu. Dengar firman Tuhan ini, saya cuma bilang hanya iman yang menuntut kita. Iman itu akan membuktikan saudara akan mendapatkannya. Amin. Percaya sama Tuhan. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Artinya Tuhan gak akan pernah salah untuk membela saudara. Kita baca sama-sama. Ketika terbuka pintu penderitaan untuk kita alami dalam hidup kita ini. Inilah kesempatan bagi mereka yang tidak percaya. Kalau saudara percaya, Tuhan akan membuktikan. Ingat, di balik penderitaan berakhir mujizat. Itu saya alami. Saya bukan cuma omong doang, tapi saya mengalami. Saya seorang yang bisa mengalami, istri saya ada di tempat ini, dia tahu apa yang dialami. Kami dari gak punya apa-apa, tapi kami terus melayani Tuhan.
percaya. Satu saat Tuhan tidak akan pernah hanya sekedar bicara, tapi pembuktian buat saudara. Tundukkan kepala. Terima kasih. Bapa dalam surga, baik yang di Zoom juga engkau bisa tutup mata, engkau berdoa. Bapa dalam surga yang kekasih, hari ini kami percaya Tuhan, bukti khusus dan perkenanan Tuhan, lewat tuntunan Tuhan di dalam pimpinan Tuhan, akan merema dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami bukan manusia hebat, tapi kami manusia yang bisa hebat karena Tuhan. Bapa berkati, baik yang ada di dalam ibadah onsite ataupun yang online Tuhan. Mereka telah mendengarkan berita kebenaran firman-Mu, betapa pentingnya hidup dalam pimpinan Tuhan. Mari Tuhan, berkati segenap anak-anak Tuhan yang hadir, yang ada di tempat ini. Sehingga mereka boleh merasakan, kalau mereka menjadi orang-orang yang dalam pimpinan Tuhan, hidup mereka selalu ada jaminan. Tuhan bukanlah Allah yang berbohong, bahkan dalam mulutnya tidak ada tipu muslihat. Dikatakan semua adalah kebenaran. Angkat tanganmu, percayalah hari ini engkau akan menerima apa yang Tuhan nyatakan dalam hidupmu setiap hari. Dan jangan goyah, jangan takut. Penyertaan Tuhan akan ada dalam hidupmu mulai hari ini. Mulai hari ini. Mulai hari ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Tangan-tangan yang sudah terangkat akan melihat miracle Tuhan terjadi dalam hidupnya. Apa yang tidak mereka dengar, mereka lihat, tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia dan hidup dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih hamba boleh selesai dan pekerjaan Tuhan tetap terus berjalan, membangun iman mereka di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Waktu dan tempat saya persilakan kembali pada yang bertugas. Tuhan